Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam pertemuan hari ini, monggo berdoa dengan pimpin ketuanya. Bisa dimulai sekarang. Apakah ada yang tidak hadir hari ini untuk kelas TKR 10? TKR ya betul. Saya absen dulu untuk yang tidak masuk. Muhammad Irfan, Bagus, hadir, Pandi, tidak hadir, Dimas, dan Husen tidak hadir. Oke. Mata pelajaran hari ini produktif, dan selanjutnya akan melanjutkan materi yang kemarin dan ada tambahan untuk materi tentang ABS. Nanti ada praktek untuk mesin, jadi dipersiapkan. Untuk yang belum sarapan, silahkan sarapan dahulu dengan bekalnya yang dibawa. Saya kasih waktu 5 menit. Dan untuk yang sudah siap praktek, disiapkan dan dipahami dan dipelajari dahulu di buku yang sudah saya berikan. Dan yang pertama akan saya beri materi dahulu tentang ABS system. Apakah sudah siap semuanya? Dan apabila ada yang sakit, bisa tunjuk jari. Dan kalau sudah siap praktek, nanti kita akan praktek untuk bongkar mesin. Dan ada sedikit materi dari ABS yang akan saya sampaikan. Dan sebelum ini kalian harus pelajari dulu macam-macam mesin dan sebagainya. Sekarang untuk tambahan materi ABS system pada kendaraan. ABS, anti-lock brake system, adalah sebuah sistem pada kendaraan bermotor yang mencegah terjadinya roda menjadi terkunci pada saat pengereman. Tujuannya adalah memungkinkan pengemudi untuk mempertahankan kontrol pengendalian pada saat pengereman mendadak, dan digunakan memperpendek jarak pengereman dengan memperoleh pengemudi menginjak pedal rem secara penuh tanpa perlu khawatir kendaraan akan terselip dan lepas kendali. Dan cara kerjanya ABS itu sendiri, pada kendaraan terdapat elektronik unit, speed sensor, dan hydraulic valve pada brake circuit. Elektronik unit monitor kecepatan dari roda pada saat pengereman. Jika berbeda, maka rem akan merilis dan selanjutnya mengerem lagi. Jadi rem itu akan tersendat-sendat dengan kecepatan yang sangat cepat. Jadi dengan teknologi ini berguna untuk mencegah ban terkunci dan yang akan mengakibatkan ban itu terselip dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Anti-lock brake system dirancang untuk mencegah terjadinya penguncian roda, wheel lock off, saat
pengereman mendadak di segala medan jalan. Hasil saat pengereman adalah mobil akan tetap stabil dan seimbang, tidak akan bergoyang kanan kiri, jadi akan terarah. Dan juga yang kedua, arah mobil stabil dan kemudinya juga stabil. Ketiga, mengerem lebih cepat, jarak pengereman lebih dekat, kecuali jalan tanah bersalju. Jadi di aspal itu menggunakan ABS itu lebih baik daripada di tanah ataupun salju. Penguasaan kontrol kendaraan menjadi maksimal, tingkat kestabilan kendaraan itu sendiri maksimal. Selanjutnya 5, jika roda depan terkunci, mobil tidak mungkin bisa diarahkan. Jadi kendaraan itu ketika rodanya terkunci dan tidak bisa bergerak, maka mobil tidak bisa diarahkan dan tidak bisa terkontrol. 6, jika roda belakang terkunci, mobil bisa tidak stabil dan tergelincir ke salah satu sisi. Yang selanjutnya, komponen-komponen rem ABS atau anti-lock brake system. Yang pertama itu ada master cylinder. Master cylinder berfungsi membangun tekanan hidrolis sesuai dengan gaya tekan pengemudi. Tekanan hidrolis ini mengalir ke unit tekanan. Yang kedua itu ada unit kontrol atau akuator. Unit kontrol atau akuator ini berfungsi mengatur tekanan hidrolis untuk setiap roda sesuai dengan perintah komputer. Jadi pengereman itu sudah dikontrol oleh komputer. Jadi ada modulnya sendiri yang sebagai otaknya itu. Yang ketiga, ABS control modul. ABS control modul berfungsi sebagai mendapat informasi dari sensor putaran, menghitung tekanan ideal pada roda, dan mengirimkan perintah pengatur ke unit kontrol tekanan. ABS control modul selalu memeriksa fungsi diri secara otomatis. Apabila fungsinya kontrol modul itu salah, ABS control modul akan memberitahu aliran dengan lampu kontrol pengemudi. Dan yang selanjutnya, komponen-komponennya ada sensor putaran roda. Sensor putaran roda berfungsi menyensor kondisi putaran roda dan dari sensor tersebut menghasilkan sinyal. Yang kelima, komponennya ada silinder roda. Silinder roda berfungsi untuk menggerakkan atau menekan sepatu rem. Silinder roda dihubungkan dengan master silinder dengan menggunakan pipa-pipa. Lampu kontrol berfungsi sebagai indikator ABS. Bila terjadi kerusakan pada ABS sistem, rem ABS akan berfungsi, lampu indikator akan menyala. Yang ketujuh ada sensor putaran aksel belakang. Sensor putaran aksel belakang berfungsi sebagai menghitung putaran roda secara induktif dan mengirim sinyal ke ABS control modul. Jadi tadi adalah komponen-komponen dan cara kerja serta fungsinya. Jenis-jenis ABS itu juga banyak. Contohnya salah satunya ada 4 sensor 4 channel, dan 4 sensor 3 channel, dan masih ada yang lainnya lagi.
Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihannya. Secara sederhana, rem ABS adalah fitur keselamatan yang membuat rem tidak terkunci jika dilakukan pengereman mendadak. Jadi, rem ABS biasanya sudah digunakan oleh mobil-mobil yang sudah modern dan sudah canggih. Zaman sekarang sudah banyak yang menggunakan sistem atau fitur ABS, rem ABS ini, karena lebih safety saat pengereman dan mencegah adanya kecelakaan yang terjadi akibat rem. Dan rem ABS itu baik untuk menghentikan kendaraan tanpa slip, sementara kendaraan non ABS dengan kecepatan yang sama justru akan tergelincir dan tidak akan seimbang, dan itu akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan ringan maupun berat. Dan kekurangannya ABS itu sendiri, kalau dipakai untuk pengereman jarak dekat, itu kadang kejadian tabrakan. Jadi kalau kita mendadak ngeremnya dan jaraknya sangat dekat, itu kendaraan akan bertabrakan.
dan itu adalah tambahan dari materi sistem ABS. Dan sekarang akan kita lanjutkan dengan materi pembongkaran mesin, melanjutkan yang kemarin. Sekarang sudah saatnya silakan berkemas-kemas, dan dalam hari ini apakah ada yang ingin bertanya soal materi-materi yang saya sampaikan hari ini? Monggo bisa bertanya. Dan bagaimana? Apakah ada masalah yang terjadi saat praktek berlangsung? Kalau sudah, saya akan mengabsen kembali. Irfan, Bagus, Fandi, Lutfi, Aidin, tadi Jin, Dimas, Septian, Husen. Dan yang selanjutnya silahkan bereskan barang-barangnya, dan doa dipimpin oleh ketua. Selesai. Dan untuk yang piket nanti dibereskan apabila masih ada yang berserakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.